Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Statistika Sosial. Pada kali ini kita akan belajar terkait dengan central tendency. Central tendency itu apa? Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan ukuran pemusatan, ya, ukuran penyebaran, dan ukuran letak. Ya, jadi kalau ukuran pemusatan, kita akan coba mencari modus, ya, mean atau median. Di ukuran penyebaran, kita coba akan menghitung bagaimana cara mencari range, ya, varians, standar deviasi, atau simpangan baku, gitu ya. Kemudian ukuran letak ada persentil, kuartil, dan interkuartil range. Ya. Oke. Bentuk sebaran data, jadi ada distribusi data. Ya. Jadi grafik yang di kiri ini namanya histogram, gitu ya. Grafik histogram. Digunakan untuk penyajian data untuk data numerik, ya, untuk data numerik. Grafik suatu data menggambarkan sebaran dari data, gitu ya. Bisa juga oleh tabel frekuensi. Jadi selain grafik, tabel frekuensi juga digunakan untuk melihat sebaran dari data atau distribusi dari datanya. Ya, jadi kalau datanya seperti ini, ya, ini kan data nih, misalkan ini X-nya adalah nilai UTS misalkan ya. Yang atas adalah banyaknya mahasiswa. Ya, ini frekuensi. Ya, jadi di sini yang nilai UTS-nya 50, ya, cara bahasanya gini ya. Yang UTS-nya 50 berarti ada sebanyak 24 mahasiswa misalkan. Ya, itu cara baca histogram. Ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, kita bisa melihat sebaran data dari bentuk grafik ini. Nah, yang perlu kita cermati itu pertama, datanya tuh mengumpul atau berpencar. Ya. Ngumpul atau berpencar. Gitu ya. Kalau ngumpul di mana? Gitu ya. Ini kan kalau ngumpul itu artinya gini. Nilai UTS-nya itu berkumpul di sekitaran mana nilainya. Ya. Di sini ya, di tengah-tengah sini ya. Jadi antara nilai 40 sampai 60. Ya. Ya, banyaknya di sini. Ya. Yang dapat nilai 30 ada, cuma sedikit. Ya. Nilai yang dapat nilai 70 ada, cuma sedikit. Ya. Jadi ngumpulnya itu di tengah. Ya. Nah, berpencar, ya ada yang berpencar. Ya. Ada nggak yang memencil? Ya, memencil itu pencilan. Ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah outliers. Gitu ya. Kalau satu namanya outlier, ya, kalau banyak namanya outliers. Artinya data yang berbeda sendiri ya dengan data yang lainnya, outliers. Atau bahasa Indonesia adalah pencilan. Ya. Itu akibat dari kejadian yang anomali. Jadi ada satu orang ya, yang mendapat nilai 100. Ya. Jadi yang lainnya dapatnya antara 40, 60 gitu ya. Nah ini satu orang doang yang dapat 100. Nah, itu namanya outliers. Aneh gitu ya sendiri. Ya, kemudian yang bisa kita lihat itu apakah ada satu puncak atau ada dua puncak atau lebih dari dua puncak. Puncak itu ini ya paling tinggi. Ini kan ada satu yang namanya satu ya, unimodal. Ya, biasanya puncak ini menggambarkan modus. Ya, modus itu adalah banyaknya pengamatan yang paling banyak terjadi. Ya. Yang paling banyak terjadi yang mana? Ya ini angka 50. Jadi yang dapat nilai 50 itu paling banyak. Ada berapa? Ada 24 mahasiswa. Ya. Jadi si A, B, C, D sampai 24 itu nilainya 50 semua. Paling banyak. Ya, itu namanya modus atau puncaknya. Ya, terkadang modus itu tidak hanya satu, ya, tapi ada dua, ya, ada lebih dari dua. Nah, kemudian kita bisa melihat bentuk sebarannya, ya, simetrik atau menjulur atau skew. Simetrik itu artinya bisa dilipat, ya, bisa dilipat. Jadi misalkan bentuk datanya seperti ini, ya. Nah, ini bisa dibagi jadi dua, ya, bisa dilipat menjadi dua secara sama. Itu namanya simetrik. Ya, kalau menjulur itu ada ekornya, ya, ada ekornya. Misalkan gini datanya. Nah, tuh ada ekornya. Ya, kalau seperti ini namanya ekor kanan, karena menjulurnya ke kanan. Ya, kalau seperti ini,
Ya, ini namanya ekor kiri karena buntutnya atau ekor itu di sebelah kiri. Ya. Nah, bentuk sebaran data, ya, tadi kan kita sudah tahu ada yang simetrik gitu ya. Nah, kalau simetrik ini kan simetrik nih, ya, artinya bisa dilipat ya jadi dua. Nah, terus ada unimodal artinya puncaknya cuma satu. Ini puncaknya ada dua nih, ya, artinya bimodal. Artinya bimodal. Kalau puncaknya satu namanya unimodal. Ya. Kalau bentuknya, ya ini simetrik. Ini apa ini bentuknya? Tidak simetrik ya. Nah, kemudian kalau bentuknya simetrik itu namanya adalah sebaran normal. Ya. Distribusinya normal. Kalau kalian pernah mendengar ya, kalau misalkan oh datanya normal, gitu. Kalau datanya normal berarti bentuk data atau bentuk sebaran datanya itu simetrik. Ya. Kondisinya seperti apa kalau simetrik ini? Ya, itu kondisinya adalah ketika mean atau rata-rata atau average gitu ya. Mean sama dengan median ya, atau nilai yang di tengah-tengah ya, sama dengan modus atau nilai yang terbanyak. Ya. Ketika kita mendapatkan kondisi yang nilai rata-ratanya sama dengan nilai mediannya sama dengan nilai modusnya, itu berarti bentuk sebaran kita adalah simetrik atau normal. Ya. Sebarannya sebaran normal. Ya. Ketika kita mendapatkan nilai bentuknya seperti ini, ya, ekor di kiri, itu namanya skew atau menjulur ke kiri. Ya. Menjulur ke kiri. Nah ini gimana akibatnya? Kan yang paling atas ini kan modus. Ya. Ini namanya modus. Tengah-tengahnya sini adalah median. Ya. Median. Nah, rata-ratanya di kiri. Min. Nah, berarti kalau bentuknya sebelah kiri, apa menjulur ke kiri, berarti nanti kondisinya adalah nilai rata-ratanya itu lebih kecil dari nilai mediannya akan lebih kecil daripada nilai modusnya. Ya. Nilai minnya akan ketarik ke kiri. Ya. Contohnya apa? Misalkan tadi, ya, misalkan gini, misalkan dalam satu kelas, ya, nilainya itu sebenarnya kisarannya angkanya 70 sampai 80. Ya. Misalkan angka kisarannya di angka situ, 70 sampai 80. Ya. Misalkan ini dari 70 sampai 80. Ya. Nah, tapi ada dua orang, ya, dua orang ini dia tidak pernah ikut kuliah, tidak pernah ikut kuliah. Misalkan rata-rata kelasnya adalah 75, misalkan ya. Rata-rata kelasnya nilai UTS adalah 75. Tapi ada dua orang tidak pernah ikut kuliah, tiba-tiba ikut UTS. Ya nggak ngerti ya materinya apa, ternyata dapat nol dua-duanya. Ya. Dua orang ini dapat nol. Ya, oleh sebab itu kan dia akan menjulur ke kiri. Ya, jadi di sini ada observasi yang nilainya nol nih, dua orang. Gitu ya. Ada di sebelah kiri. Oleh sebab itu nanti datanya akan menjulur ke kiri. Ya, dan nilai rata-ratanya kebanting ke bawah nilai min. Jadi bukan 75 lagi ya. Nah, ini bisa jadi rata-rata jadi 50. Ya. Jadi hati-hati ya dengan data outliers kalau kita menggunakan statistiknya min atau rata-rata. Ya. Kalau minnya ke kiri, menjulur ke kiri ya. Jadi ada dua orang ya nilainya 0 padahal nilai rata-rata kelasnya 75. Karena dua orang ini itu menjadi menurunkan nilai rata-rata ya dari 75 menjadi 50. Nah, makanya nilai rata-ratanya nanti akan lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan menjulur ke kanan, contohnya seperti ini. Ya, yang tinggi kan ini modus namanya. Ya, ini namanya modus, tengah-tengah adalah median. Ya, median, kemudian yang sini adalah min. Ya. Min atau rata-rata. Ya. Jadi nanti kondisinya adalah, ya, kalau misalkan apa kondisi ketika di kanan, berarti kan ini kan modus. Ya, ini M ya, modus itu akan lebih apa? Oh sorry, salah ya saya. Salah ya. Kalau ini menjulur ke kiri, kalau menjulur ke kiri berarti ini min. Oh iya benar ya.
Min lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Ya, ini kalau menjulur ke kiri. Kalau menjulur ke kanan, itu justru modusnya itu lebih kecil ya daripada tengah-tengah median. Ya. Median lebih kecil daripada min. Artinya minnya paling besar. Gitu ya. Kalau menjulur ke kiri, yang paling besar adalah modusnya. Minnya jadi paling kecil, ya rata-rata jadi paling kecil. Karena ketarik ke kiri, ya. Kalau menjulur ke kanan, rata-ratanya akan ke kanan. Ya. Misalkan contohnya gini, misalkan saya ingin mengetahui rata-rata pengeluaran yang ada di kota Cilegon, misalkan, ya. Ada di kota Cilegon. Misalkan saya survei, gitu ya, saya survei, ternyata rata-rata pengeluaran di kota Cilegon adalah 3 juta dalam sebulan ya. Ya, 3 juta per bulan misalkan total pengeluarannya. Ya. Nah, ternyata ada satu orang nih, ada satu orang baru pindah ya, pindah ke Cilegon misalkan gitu ya. Kemudian pengeluaran rata-rata per bulan itu besar ya, berapa 100 juta. 100 juta per bulan misalkan ya. 100 juta per bulan. Nah, kemudian ada survei kembali gitu ya, ingin mengetahui pengeluaran diupdate ya datanya pengeluaran pengeluaran yang ada di kota Cilegon ya, ternyata dirata-ratain, nah ternyata pengeluarannya jadi 50 juta ya, 50 juta per bulan gitu ya. 50 juta per bulan pengeluaran rata-rata orang Cilegon sebulannya ya, 50 juta. Kemudian hasil ini diangkat misalkan ke wali kota gitu ya, Pak ini ternyata rata-rata pengeluaran di warga di kota Cilegon ini 50 juta per bulan. Ya, artinya sudah makmur ya, sudah kaya-kaya orang di Cilegon. Tidak perlu ada bantuan lagi, misalkan ya, nggak perlu ada BLT, nggak perlu ada subsidi lagi. Kenapa? Ya, ya karena orang Cilegon kaya-kaya, gitu ya, 50 juta per bulannya. Ya. Nah itu hati-hati ya, karena ada satu orang ini ya, menyebabkan rata-ratanya membengkak ya, ke kanan. Jadi salah ya, kebijakan nanti. Ya. Seharusnya memang rata-ratanya apa 3 juta gitu ya. Tapi karena ada satu orang ini ya, 100 juta per bulan sehingga pengeluarannya jadi kebanting ke kanan ya 50 juta. Oleh sebab itu hati-hati dengan statistik min atau rata-rata atau average ya. Dia akan sangat terpengaruh oleh namanya outliers ya, atau orang yang beda sendiri. Ya. Outliers kan namanya eh, orang yang apa tadi punya anomali ya, punya anomali. Oke, itu kalau yang menjulur ke kanan. Ya. Kalau di sini misalkan ada contoh, ya, lamanya waktu menonton TV dalam jam. Ya. Misalkan ini X-nya adalah jamnya, ya, jam menonton TV. Ya. Kemudian ini persentase orangnya. Ya. Jadi ada 25% yang menonton satu harinya, itu 1 jam nonton TV-nya. Ya. Kemudian ada 25,5% ya, yang menonton TV setiap harinya itu 2 jam. Ya. Dan seterusnya. Kalau kita lihat seperti ini, ya grafiknya dalam bentuk histogram. Apakah ada satu puncak atau dua puncak? Nah, ini ada dua puncak. Namanya bimodal. Modusnya di mana atau puncaknya di mana? Ya ini, di 1 jam dan 2 jam. Ya. Berarti kebanyakan orang nonton TV per jamnya itu 1 jam sama 2 jam. Karena ada dua modusnya. Ya. Kebanyakan, ya. Karena modus. Ya. Kebanyakan orang nontonnya 1 jam ya, atau 2 jam per harinya nonton TV. Ya. Karena paling banyak. Ya. Namanya modus. Ya. Simetris atau enggak? Ya. Kalau dilihat seperti ini kan nah, ada ekornya nih, ya, ada ekornya. Jadi ada orang-orang yang nontonnya 12 jam per hari. Ada berapa orang nih? Ya, 1%. Ya. Ada yang nontonnya 10 jam per hari. Ya, 1% orang ini. Satu hari nonton TV sampai 12 jam, ya, sampai 10 jam. Ya, outlier nih orang. Ya. Nah, namanya menjulur. Menjulurnya kemana? Ke kanan. Karena buntutnya atau ekornya di kanan. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti, ya, ini kan paling tinggi karena modus. Gitu ya. Modus.
ya, akan lebih kecil daripada yang tengah median, gitu ya. Median akan lebih kecil daripada min. Nah, nanti rata-ratanya membengkak. Ya. Nah, jadi ini nanti rata-ratanya bisa sampai 6 jam. Rata-ratanya sampai 6 jam. Padahal itu kebanyakan di sini ya. Kebanyakan di 1 sampai 2 jam. Sampai 3 jam lah. Gitu ya. Kebanyakan data ngumpulnya di sini nih. Ya, 1 sampai 3 jam. Ternyata pakai statistiknya min, nah, rata-ratanya 6 jam. Ya. Ternyata orang Cilegon tuh setiap harinya 6 jam. Gitu ya. Nonton TV terus gitu ya. Nah, itu salah persepsinya. Ya. Karena ada hanya segelintir orang ya yang nonton TV-nya per harinya itu 12 jam atau 10 jam. Jadi akibatnya minnya membesar atau membengkak. Itu kalau ekornya kanan. Ya, kalau ekornya ke kiri, ya berarti minnya ketarik ke bawah, mengecil. Ya. Ini. Apakah ada memencil? Ada pencilan nggak? Ada. Ini outlier nih. Ada 1 orang, ini 1%. 1% orang nontonnya 12 jam sama 10 jam. Nah, statistik pertama itu namanya modus. Nah, ini namanya statistik ya, angkanya. Namanya modus. Modus ini untuk statistik ya, angka dari sampel untuk mengestimasi populasi ya atau parameter. Namanya modus. Modus adalah yang paling sering muncul, ya, nilai yang paling sering muncul, apa ya, atau frekuensi terbanyak, gitu ya. Ya, yang paling banyak lah itu namanya modus. Ya. Ya, kemudian ada yang namanya mean. Nama lainnya apa? Nama lainnya ya, rata-rata gitu ya, average, ya, rataan itu namanya mean. Ya. Nah, artinya jumlah observasi dibagi banyaknya observasinya, jumlahnya dibagi banyaknya. Misalkan data saya 2,1, 3,2, 4,1, 5,6, 3,7. Kalau mau cari rata-rata ya udah, itu ditambahin dibagi banyaknya observasi. Ya. Jadi 2,1 ditambah 3,2, gitu ya. Terus ya dibagi 5. Nah, kalau ada observasinya ada nih 0,0, itu gimana caranya? Ya berarti ditambah 0 di sini. Ya. Dibaginya ya dibagi 6, gitu ya. Jangan dibagi 5. Ya. Karena ada 0. Ya. Gitu. Ya, biasa aja ya kalau untuk mencari rataan. Jadi dijumlahin semua dibagi banyaknya observasi. Ya, kalau misalkan observasinya ada yang observasi 0 gitu ya udah ini 0,0 ya. Ya udah dimasukin ya, ikut dijumlahin, nah dibaginya banyaknya 6 gitu ya. Jangan 5 lagi. Ya. Notasinya itu namanya sigma atau gini nih ya, sigma gini. Artinya penjumlahan ya, penjumlahan atau sigmanya ya dibagi n atau banyaknya n. Ya, ini penjumlahan nih, sigma. Ya. Oke, itu namanya rataan atau mean. Nah, ini simbol matematisnya disimbolkan dengan X bar, ya, artinya rata-rata X, ya, atau rataan X gitu ya namanya. Gitu ya. X bar, nah, ini ada topinya ya di atasnya, ada garis tegak lurus, ya, gitu ya. Itu namanya bar, rata-rata. Ya, rata-rata dari X adalah jumlah semua observasi X-nya dijumlahin, ya, ditambahin, dibagi totalnya, ya, dibagi totalnya, total sampelnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mencari eh, pusat datanya itu rataan berkelompok? Kan terkadang kita menemukan informasinya bentuknya seperti ini, ya. Datanya data frekuensi apa, berkelompok gitu ya. Dari 0 sampai 20, berarti yang nilai UTS dari 0 sampai 20 ada 3 orang, gitu ya. Yang nilainya dari 21 sampai 40 ada 6 orang. Ya. Jadi kita tidak tahu 3 orang ini nilainya berapa. Yang penting ada di kisaran 0 sampai 20 kan gitu. Gitu ya. Bisa aja 3 orang ini nilainya 0 semua. Bisa aja nilainya 10 semua. Bisa aja nilainya 20 semua. Kan nggak tahu. Ya. Yang penting 3 orang ini di dalam rentang 0 sampai 20. Gitu ya. 22 orang ini berada di dalam rentang 0 sampai 80.
Ya, kita nggak tahu nilai pasti 22 orang ini. Ya. Bisa aja semuanya 80. Gitu ya. Nah, kita tidak tahu. Nah, terkadang kita punya informasi seperti itu. Ya, bentuknya berkelompok. Ya, bagaimana kita cari rata-ratanya? Gitu ya. Ya, berarti gini caranya. Nah, tadi kan kita punya cuma gini informasinya ya. Nilai sama frekuensi. Betul ya? Nah, ini soalnya gitu ya. Nah, yang mau kita cari adalah rata-ratanya. Ya, rataannya. Ya, berarti harus kita cari midpoint-nya dulu. Tengah-tengahnya apa ya? Dari 0 sampai 20. Ya, 20 tambah 0 ya, bagi 2. 10. Ya. 40 tambah 21 ya, 61 bagi 2, 30,5. Nah, ini tengah-tengahnya. Ya, lower tambah upper bagi 2. Ini rumusnya. Ya. Dapat dari mana 90,5? Ya, 81 tambah 100 bagi 2. Ya, 90,5. Sudah dapat midpoint-nya, kemudian dicari frekuensi dikali midpoint-nya. Jadi 3 dikali 10, 30. Ya. 6 dikali 30,5 sama dengan 183. Dapat dari mana 995,5? Berarti perkalian antara 11 dikali 90,5. Ya. Itu namanya F, frekuensi dikali midpoint. Ya. Kemudian rumus X bar adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Jadi F dikali M tadi ya, frekuensi kali midpoint tadi disigmakan ya, artinya ditambahkan 30 tambah 183 tambah 909 ya, tambah 1551 tambah 995. Berarti sigmanya adalah penjumlahan totalnya 3668,5. Ya, kemudian F-nya juga disigmakan ya, 60. Dapat dari mana? 3 tambah 6 tambah 18 ya, tambah 22 tambah 11 ya. Jumlahnya total orang ya, total manusianya 60 ya. Total sampelnya 60 mahasiswa ya. Nah, berarti rata-ratanya sama dengan ya udah ya ini 3668,5 nih sigma F kali M-nya dibagi sigma F-nya ya. 3668,5 dibagi 60 sama dengan 61,14. Nah, ini nilai rata-rata kelasnya untuk rataan berkelompok. Ya. Bisa ya caranya, cari midpoint-nya dulu, habis itu F dikali midpoint, ya. Kemudian F kali midpoint tadi dijumlahkan, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu adalah rata-rata dari yang berkelompok. Statistik yang kedua itu namanya median. Ya, median adalah observasi yang ada di tengah-tengah ya, dari sampel yang telah diurutkan. Ingat ya, kalau untuk mencari median itu harus datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, harus diurutkan dulu. Ya. Yang tepat apa di tengah-tengah gitu, itu namanya uh, apa median. Ya. Nah, bagaimana cara mencari median? Ya. Cara mencari median itu mudah gitu ya. Pertama adalah yang pasti adalah apa? Cari dulu diurutkan dulu ya. Diurutkan dulu dari yang terkecil gitu ya sampai yang terbesar. Ya. Ini dulu apa diurutkan dulu. Jangan jangan sampai yang terbesar dulu. Ya. Eh, Terbesar dulu baru yang terkecil. Nah, itu jangan. Ya. Jangan di apa? Jangan kebalik. Ya. Jangan yang kebalik. Hmm. Kemudian udah diurutkan ya dari terkecil sampai terkecil ya udah cari tengah-tengahnya angka tengah-tengah. Kalau misalkan ini kan bentuknya genap ya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya ada 4 gitu ya. Kan genap 4 itu kan genap. Nah, berarti tengah-tengahnya nanti kan gini ya tengah-tengahnya kan ini dua angka tengahnya ya, yang kiri jumlahnya 1 ya yang kanan jumlahnya 1 ya, berarti
tinggal rata-rata dari 5 sama 7. Ya, 5 tambah 7 bagi 2. Atau 6. Kalau misalkan jumlahnya ganjil, ini kan ada ganjil nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau dibagi 2, ya berarti di sininya ada 2. Yang kiri ada 2, yang kanan ada 2. Ya, berarti tepat di tengah-tengahnya nih. Ya, 8,1. Ya. Itu cara mencari median. Diurutin dulu dari yang kecil ke gede, habis itu cari posisi yang di tengah-tengah. Ya. Oke, bagaimana cara kita mencari kalau datanya berkelompok? Ya, seperti yang tadi ya, ini datanya berkelompok. Ya, ada nilai, misalkan skornya 81 sampai 90, ternyata ada 19 mahasiswa. Ya, kita tidak tahu persisnya ya, 19 ini nilainya berapa. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah 19 orang ini antara nilainya antara 81 sampai 90 dan seterusnya ya. Jumlah totalnya adalah 100 orang. Bagaimana cara mencari median ya? Mediannya gini. Ya, median sama dengan TBM. TBM adalah ini, tepi bawah kelas median. Nanti kita pelajari ya. Tepi bawah kelas median, N per 2, N adalah 100 tadi. Ya, jumlah sampelnya dibagi 2 dulu. Dikurangi frekuensi sebelum median. Frekuensi kumulatif. Ya, karena F gede, ya, frekuensi kumulatif. Sebelum kelas median. Ya, dibagi frekuensi mediannya, atau F kecilnya, ya, dikali I. I adalah interval. Ya, interval dari kelasnya. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, misalnya gini. Ya, misalnya kita punya data yang seperti ini ya, dari skor sampai frekuensi. Ya, kita punya skor sama frekuensi yang diketahui. Ya. Jadi skor 81 sampai 90 ada 19. Gitu ya. Dari 91 sampai 100 ada 19. Ya. Pertama caranya adalah kita mencari frekuensi kumulatif atau FD. Ya, F besar. Ya. Kita cari dulu. Gimana caranya? Ya udah, namanya kumulatif, kita tambahin frekuensinya. Yang pertama kan 19 gitu ya, tulis ulang 19. Ya. Habis itu yang kedua ada 19 lagi ya, berarti ditambahin 19 tambah 19 sebenarnya 38. Ya. Kemudian 38 ditambah 14 sama dengan 52. Terus ya, 52 tambah 15 67. 67 tambah 20 87. 87 tambah 13 100. Ya, jadi totalnya kan 100. Sama ya. Nah, itu namanya frekuensi kumulatif. Kemudian setelah mendapatkan frekuensi kumulatif atau F besar, kita harus mencari tepi bawah kelas atau TB. Gampang, ya. TB adalah dikurangi 0,5. Ya. Yang paling kiri ini, selang yang paling kiri dikurangi 0,5. Ya. Nah ini nih. Mana ya? Tepi bawah, oh tidak ada ya. Nah, oke, ini ya. TB atau tepi bawah adalah yang paling kiri, ya. Interval yang paling kiri dikurangi 0,5. Itu nama itu untuk mencari tepi bawah kelas. Dari mana 80,5? 81, ini kan paling kiri nih. Dikurangi 0,5, sama dengan 80,5. 91 dikurangi 0,5, 90,5. 101 dikurangi 0,5, 100,5. Dan seterusnya. Ya, 131 dikurangi 0,5, 130,5. Ya, itu mencari tepi bawah. Nah, setelah itu kita masukkan aja ke rumusnya. Ya. Nah, sekarang gini caranya. Kita menentukan kelas mediannya dulu. Ya. Dapat dari mana kelas median? Nah, di sini. Ya, kelas median terletak di frekuensi kumulatif N per 2. Ya, jadi yang dicari adalah frekuensi kumulatif N per 2. Ya, lihat frekuensi kumulatifnya. Ini ya, ini namanya frekuensi kumulatif N per 2. Ya, N-nya ada 100, 100 dibagi 2, 50. Kira-kira 50 itu berada di mana? Ya, 50 itu berada di mana? Ya, 50 berada di kelas median yang ketiga, di 52 ini. Orang yang ke-50 ya, bayangkan orang yang ke-50 ada di baris yang mana gitu ya. Baris yang ketiga ini. Karena di baris ketiga ini ada 52 orang. Berarti orang yang ke-50 masuk ke baris yang ketiga. Gitu ya. Kalau masuk ke baris yang kedua itu 38, orangnya baru 38. Kurang ya. Orang ke-50 belum masuk ke sini.
ya, tapi masuknya ke baris yang ketiga. Ya. Itu contoh. Ya. Misalkan jumlah n-nya adalah 70. Misalkan. Ya, 70 berarti bagi 2. Ya. 70 bagi 2 adalah 35. Ya. 35 masuk yang mana? Gitu. Ya, berarti masuk yang baris yang kedua, 75. 35. Kenapa? Ya di sini udah 38. Ya, berarti orang yang ke 35 ada di baris yang kedua. Ya, gitu. Kalau 70 nilai ininya, apa? N per 2-nya 70, misalkan nilai N-nya ada 140. Jumlah sampel saya 140. Ya, 140 bagi 2 berarti 70. Ya. 70 masuk baris yang mana? Masuk baris mana? Oh, yang 67 masih kurang. Ya, 67 masih kurang, karena kan 70. Ya. Berarti masuk baris yang ke 1, 2, 3, baris yang kelima. Ya, gitu caranya menentukan kelas median. Ya, berhubung kita N ada 100, 100 bagi 2 ada 50, ya 50 masuknya ke baris yang ketiga. Karena baris yang kedua masih kurang, masih 38. Ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Ya, TBM. Nah, kelas kita kan tadi yang ketiga, ya, berarti TBM-nya adalah 105. Nih. Tepi bawah. Ya, tepi bawah mediannya 105. Ya, N per 2 berarti 100 bagi 2. Ya, dikurangi. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum median. Ya, lihat yang frekuensi kumulatifnya. Sebelum median. Kan mediannya 52. Gitu. Berarti sebelum median berarti 38. Ya, berarti dikurangi 38. Dibagi frekuensi median. Nah, frekuensi mediannya kan di sini baris ketiga. Berapa frekuensinya? 14. Ya, itu dibagi 14. Dikali I adalah panjang intervalnya. Ya, panjang dari 81 ke 90 itu berapa? 10. Ya, panjangnya 10. Dari mana? Ya 81, 82, 83, 84, 85 gitu ya. 6, 7, 8, 90. Ya, ada 10 panjang eh, kelasnya. Ya, panjang intervalnya. Ya, ada 10. Udah dimasukin ya, dihitung dapat mediannya 109. 109,07 ya. Itu di sini nih ya, di antara nilai ini. Ya, 109 kan di antara 101 sampai 110. Ya, 109,07. Pastikan ada di selang ini. Ya, karena kan ini kelas median ya. Ya, oke. Itu cara mencari median data berkelompok. Ini ada catatan. Ya, jika sebenarnya menjulur ke kiri atau ke kanan, maka rataan ke arah ekornya. Pasti ya. Jadi ya, kalau misalkan ada outlier di sebelah kiri, pasti mean-nya apa? Mean-nya akan rata-ratanya akan ikut ke ekor sebelah kiri. Ya. Kalau misalkan ada outlier atau pencilan di sebelah kanan, berarti kan ekornya di kanan. Gitu ya. Berarti nanti rata-ratanya akan di paling kanan. Ya. Akan mengikuti, rataan akan mengikuti arah ekornya. Ya. Rataan mudah terpengaruh oleh pencilan ya, atau outliers. Yang tadi saya katakan ya, ada misalkan ada sultan, tiba-tiba pengeluaran atau penghasilan tinggi, otomatis rataannya jadi meningkat. Gitu ya. Atau tadi yang kalau rataan di kiri, ada orang yang nggak pernah kuliah, ikut ujian, dapat nilai 0, ya akan rata-ratanya akan ketarik ke bawah. Gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh rataan itu terhadap pencilan itu sangat berpengaruh terhadap rataan. Gitu ya. Nah, pencilan atau outliers tadi observasi yang terletak jauh dari pengamatan lainnya. Ya. Yang paling aneh itu namanya outliers. Ya. Nah ini harus memerlukan perhatian khusus ya, namanya outliers. Gitu ya. Kalau datanya itu memang benar atau valid, ya berarti tetap ada, harus dia disertakan pencilan itu. Ya. Tapi kalau datanya tidak valid, ya misalkan salah input, salah ketik, ya berarti buang outliers itu. Ya. Karena tidak valid, ya outliers. Outliers yang tidak valid. Misalkan tinggi badan, ya tinggi badan saya misalkan 300 inputnya. Kan jarang ya, nggak ada ya orang tingginya 300. Gitu. Oh, ternyata ini salah gitu ya. Ternyata ini 100 misalkan. Ya itu dibuang observasinya. Tapi misalkan kalau ada benar ya orang yang tingginya 300, benar-benar ada gitu ya orang. Gitu. Ya berarti dipertahankan, nilainya tetap ada.
Oleh sebab itu harus memerlukan perhatian khusus. Ya. Yang tadi ya, nih sebaran simetrik, ya, rataan sama dengan median sama dengan modus. Ya. Kalau menjulur ke kanan, ya pasti rataannya ikut ke kanan, ya, mengikuti arah ekornya. Pasti rataannya lebih besar, ya, daripada mediannya. Ya, kalau di kanan kan lebih besar gitu ya. Ingat ya garis bilangan, ya, kalau ini 0, ya, ini 1, ya, ini 2, ya, ini 3, dan seterusnya. Ya. Artinya semakin ke kanan semakin besar, gitu ya. Semakin ke kiri semakin kecil. Ya. Kalau misalkan sebaran data yang menjulur ke kiri, artinya kan gini, ya. Nah, berarti kan di kiri, ya berarti media rataannya kan di sini, ya. Pasti rataannya akan mengecil, akan lebih kecil daripada median. Ya. Nah itu namanya pusat data. Nah sekarang kita belajar terkait dengan variansi data, ya. Ukuran penyebaran, ya, penyebaran data. Yang pertama yang kita pelajari adalah namanya range. Oh ya range, ya batas apa? Ya range data kita ya. Jadi selisih antara terbesar sama terkecil, observasi terbesar sama observasi terkecil, gitu ya. Selisih dari max dikurangi min, itu namanya range, ya, range datanya. Nilai range juga dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outliers. Ya. Nah sekarang kita lihat contoh grafik ini. Misalkan ini nilai apa nih GDP, ya, nilai GDP di Amerika sama Denmark. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, berarti range datanya, ya, itu Amerika itu range datanya besar atau lebar. Ya. Kalau Denmark range datanya itu kecil atau sempit. Ya. Tahu dari mana? Ya max dikurangin aja. Ya. Lihat Amerika. Amerika maxnya di 60, ya minimnya di 20. Ya berarti range-nya 40. Gitu ya. Kalau Denmark itu di antara 45 sampai 35. Ya berarti 10. Ya. Itu lebih lebih beragam nilai Amerika. Ya. Kalau Denmark itu lebih seragam. Lawannya beragam kan seragam. Gitu. Nah, lebih seragam nilai-nilai dari Denmark. Kenapa lebih seragam? Ya, nilainya berkisar antara 35 sampai 45. Ya. Sempit. Tuh, kurvanya sempit. Ya. Tapi kalau Amerika nilainya ada yang 20, ada yang 30, ya, ada yang 25, ada yang 35, ada yang 65, ada yang 55, ya, lebih beragam. Ya. Itu namanya lebih beragam. Range adalah selisih antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ya. Nah, kemudian dari range itu bisa kita turunkan untuk mencari nilai deviasi atau simpangan. Ya. Simpangan adalah, gitu ya. Kita kan tadi udah bisa ya mencari nilai rata-rata. Ya. Nah, berarti simpangan adalah observasi yang selisih antara observasi dengan rataannya. Gitu ya. Selisih antara nilai observasinya, ya, nilai dianya, gitu ya, dengan rataannya. Seberapa jauh kalian dengan komunitas kalian, misalkan. Ya, itu namanya deviasi. Ya. Misal ada set data ya, 3, 5, 7, 7, 8. Misalkan ini, ya, 3, 5, 7, 7, 8. Ini datanya, X-nya. Ya. Berarti kalau untuk mencari nilai deviasi, cari dulu nilai rataannya. Ya. Rataannya berapa? Ya hitung dulu. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, ternyata rataannya 6. Ya. Nah, berarti cara mencari nilai deviasi adalah nilainya dikurangi rata-ratanya. Ya. Dapat dari mana negatif 3? Berarti 3 dikurangi 6. Ya. Dapat dari mana min 1? 5 dikurangi 6. Ya. Dapat dari mana angka 2? Berarti 8 dikurangi 6. Ya. Ini 6. Ya. Selisih antara observasi dengan rataannya. Itu namanya deviasi. Ya. Nah, dari deviasi kita bisa menghitung ragam namanya. Atau bahasa Inggrisnya adalah variance. Ya. Nah, cara menjumlahkan total kuadrat dari deviasi dibagi dengan jumlah observasi yang dikurangi 1. Simbol atau apa? Uh, ya simbol ya. Simbol dari ragam itu kalau untuk sampel itu disimbolkan dengan S.
S kecil, S kuadrat. Tapi kalau untuk ragam dari populasi adalah sigma, sigma kuadrat. Jadi ini perhitungannya juga beda. Perhitungan juga beda. Kalau sigma kuadrat itu nanti dibaginya dengan n. Ya, ini yang atas sama gitu ya, tapi dibaginya per n besar. Ya, karena ini jumlah populasi. Kalau untuk sampel, ini kan sampel nih. Ya, ragam sampel itu adalah nanti dibagi dengan n min 1. Ya, jadi jumlah sampel dikurangi 1. Ya, ada beda nilai dari ragam sampel sama populasi. Ketika kalian mencari di kalkulator gitu ya, atau mencari di Excel, nah nanti nilainya harus dipilih gitu ya. Ini ragamnya buat siapa? Ya, buat sampel atau populasi. Ya, kalau misalkan buat sampel, berarti nanti dibaginya n min 1. Ya, kalau misalkan ragam dari populasi dibagi dengan n besar. Ya. Nah, karena kita ini ceritanya ini contohnya adalah sampel, ya. Ini adalah contoh 5 orang dari eh, satu populasi, gitu ya. Berarti cara mencari ragamnya adalah gitu. Cari dulu ya deviasinya, habis itu dikuadratkan. Ya. Dari mana 9? Ya. Negatif 3 dikuadratkan. Ini bisa ya cara mencari negatif 3 ya tadi ya. 3 dikurangi berapa nih? 6 gitu ya. Karena rata-ratanya kan 6. Ya, rata-ratanya kan 6. Ya, dapat deviasi yang negatif 3, nah deviasi dikuadratin. Ya, negatif 3 kuadrat 9. Ya, negatif 1 kuadrat 1. Ya, 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. 2 dikuadratin 4. Ya, dikuadratin aja deviasinya. Ya, setelah dapat, ya, deviasi kuadratnya disigmakan. Ditambahkan, ya, sigma. 9 tambah 1, 10. Tambah 1, 11. Tambah 1, 12. Tambah 4, 16. Ya, itu sigma deviasi kuadratnya 16. Ya, itu sigma apa? Sigma dari observasinya adalah berapa tadi? 30 ya. Ini sigma dari X, ingat ya, sigma X adalah 30. Untuk mencari ragam, ya, untuk mencari ragam kan gini, ya, berarti sigma XI min X bar kuadrat, berarti kan yang ini ya, XI min X bar kuadrat, berarti ini nilai ini ya, berarti 16, ya, 16 dibagi N. N adalah jumlah sampelnya ada 5. Ya. Ada 5 dikurangi 1. 4. Ya. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya. Berarti ini ragam. Ya. Ragam sampelnya adalah 4. Ragamnya adalah 4. Nah, dari ragam kita bisa menurunkan menjadi simpangan baku. Ya, atau standar deviasi bahasa Inggrisnya. Ya, standar deviation. Bahasa Indonesia adalah simpangan baku. Nah, ini gampang. Ya. Simpangan baku adalah cuma di akar dari ragam. Akar dari ragam adalah simpangan baku. Nih, ya. Kalau misalkan simpangan baku sampel ya S, populasi ya sigma. Jadi kita udah dapat ya ragamnya. Kalau mau cari simpangan baku ya tinggal diakarin. Kebalikannya, kalau kita mempunyai simpangan baku, cara mencari ragamnya gimana? Ya dikuadratkan. Ya kan saya mempunyai simpangan bakunya 3. Ya, berarti ragamnya itu berarti atau ragam populasi ya, berarti 3 kuadrat. 9. Nah, itu ragamnya 9. Ya, simpangan bakunya 3. Ini populasi. Ingat ya, kalau sampel ya tinggal S. Gitu ya. Misalkan saya punya simpangan baku dari suatu sampel adalah 4. Ya, berarti ragam dari sebuah sampelnya adalah 16. Tinggal dikuadratin. Ya, kalau mencari ragam dari simpangan baku. Tapi kalau mau mencari simpangan baku dari ragam, itu berarti ragamnya diakarkan. Ya, diakarkan. Ya, ini catatan untuk S. Gitu ya. Makin berpencar data, artinya makin besar simpangan bakunya. Artinya semakin beragam. Ya. Tadi ya, range-nya semakin jauh. Ya. Range-nya semakin lebar, gitu ya, semakin berpencar. Artinya nanti nilai S-nya itu semakin besar. Ya. Nilai S sama dengan 0 jika observasinya seragam. Ya. Seragam, nilainya sama semua. Ya. Ini merupakan nilai S yang terkecil. Ya.
Jadi yang paling kecil nilai S adalah nol. Kalau datanya seragam. Contohnya gimana ya? Contohnya misalnya gini. Misalkan data saya adalah tiga semua. Ya, ini kan namanya seragam nih. Tiga, 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 ya, tiga, tiga. Seragam ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, seragam ya namanya. Ya. Cari rata-ratanya dulu. Ya. Rata-rata dari tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, dibagi lima, tiga. Ya. Berarti X barnya adalah tiga. Ya. Berarti deviasinya berapa? Tiga kurangi tiga, nol. Ya. Lima ini kan tiga ya, tiga kurangi tiga, nol. Tiga kurangi tiga, nol, 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 nol. Ya. Deviasi kuadrat, nol kuadrat, nol. Ya. Nol kuadrat, nol, 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 nol. Ya. Dijumlahkan, nol tambah nol tambah nol tambah nol sama dengan nol. Ya. Nol dibagi n min satu. Ya, n-nya ada 5 dikurangi satu. Ya, berarti nol dibagi 4. Ya, sama dengan nol. Ya, artinya S-nya sama dengan nol. Karena datanya seragam, tiga semua. Ya. S yang paling terkecil adalah nol. Ya. Pastinya sangat berpengaruh juga ya terhadap pencilan atau outliers. Karena dia mengakibatkan rataannya ya. Tadi kan kita pakainya rata-rata ya. Rata-rata sangat terpengaruh sama pencilan ya. Nah, ini akan berakibat terhadap ragamnya juga. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan posisi data ya, atau persentil atau kuartil. Ya. Kalau kuartil kita membagi menjadi 4 wilayah, ya, jadi 25%, ya, 25 tambah 25, 50%, ya, tambah 25 lagi, 75%, ya, sama keseluruhan datanya, atau 25%. Ya, jadi keseluruhan datanya 100%. Ya. Kalau kuartil membagi menjadi 4 daerah, ya, kalau persentil menjadi 100. Ya. Nah, kalau kan dibagi menjadi dua, kalau misalkan jadi dua kan Q2 nih namanya kuartil 2, jadi kan 4. Ya, ada yang namanya nanti Q1, Q2 sama Q3. Ya. Q1 itu 25% data, ya, 25, ini yang harus diurutkan ya. Ini semua harus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ya. Jadi 25% data sebelah kiri ya itu namanya Q1. Ya. Kalau Q2 itu 50%. Ya. 50% data ya, dari kiri ya. Posisi yang ke 50% ya, itu namanya Q2. Kalau posisi yang ke 75% ya, dari kiri ya, kan ada satu, dua, tiga, empat ya, ada data-datanya gitu. Nah, data yang posisinya 75% dari kiri itu namanya Q3. Q3. Kalau persentil ya P25 ya, nama lainnya ya. Atau kalau bentuk Q ya Q1, ya, kalau median Q2 itu, atau persentil 50%, ya, kalau persentil 75% itu namanya Q3. Ya. Ada yang namanya diagram kotak garis ya, atau box plot. Ada yang namanya diagram kotak garis atau box plot. Ini diagram kotak garis ini itu harus mencari jarak antar kuartil dulu ya, atau interquartile range atau EQR. Itu gimana caranya? Caranya adalah selisih antara Q3 dikurangi Q1. Itu namanya EQR. Ya. Nah, diagram kotak garis ini, nah itu representasinya gini. Ada minimum, ada kotak yang di sini ada Q1 ya, di tengah-tengahnya Q2 atau median, Q2, kemudian garis ini Q3. Ya, di sini eh, pagar ya, namanya yang ujung ini namanya pagar bawah, ini pagar atas. Ini bukan min max ya, tapi ini pagar. Ya. Tapi ini namanya bukan minimum, ini bukan maksimum, tapi pagar bawah, ini namanya pagar atas. Ya. Kemudian dalam box plot ini yang disajikan adalah nilai minimum, Q1, Q2, Q3, sama maksimum. Ya. Nanti bisa kelihatan mana bentuk sebaran datanya ya. Ini berarti ini menjulur ke kanan, gitu ya, karena Q2-nya di sini. Gitu ya. Ekor panjang kanannya kan di sini. Ya.
ini akan skew ya, atau menjulur ke kanan, pasti nanti rataannya lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Oke. Kita bisa melihat sebaran datanya dan juga kita bisa melihat outliers. Kita bisa melihat outliersnya dalam box plot. Bagaimana cara kita mencari outliers gitu ya dalam box plot? Ini ada rumusnya. Ya. Kalian bisa ya, kalian bisa cari gitu ya rumus dari Q1 dulu nih. Bagaimana cara mencari posisi data Q1 gitu ya. Itu gampang ya dengan cara gini. Berapapun Q-nya ya, berapapun Q-nya. Ya. Jadi rumusnya itu I, ya, I N plus 1, ya, ini N plus 1 dibagi 4. I. Ya. Ini itu apa? I tergantung kuartilnya. Ya, kalau misalkan saya mencari kuartil 1 atau Q1, ya berarti ini I-nya 1. Ya, 1 dikali ya, jumlah sampel ada berapa? Ya, misalkan ada 10, tambah 1, ya, dibagi 4. Misalkan. Ya. Ini 11 bagi 4. Gitu kan. Berapa nih 11 bagi 4? 2 koma. Gitu ya. Kan 2 koma sekian. Ya, 2 koma sekian. Artinya apa? Karena ada 2 koma sekian, berarti nanti posisi ya, posisi angka kedua dan posisi angka ketiga itu dirata-ratakan ya, untuk mendapatkan Q1. Karena ini nilai nilai Q1-nya adalah 11/4 atau 2 koma. Artinya posisi 2 dan berikutnya. Ya, berikutnya adalah 3. Ya, berarti nanti posisi angka yang kedua dengan ketiga itu dirata-ratakan. Itu namanya Q1. Ya. Ya, kalau Q2 ya sama ya berarti ini 2 diganti 2 ya. Jadi ini 2 kali 10 ditambah 1 yang dibagi 4. Ya. Jadi 11 kali 2 adalah 22. Ya. 22 dibagi 4. Itu berapa ini? 5 koma. Ya. Ya, 5 koma. Ya. Berarti angka yang posisinya ke-5 dan ke-6 ya, dibagi 2. Ya. Dijumlahin, dibagi 2. Ya. Itu nilai dari median ya. Atau Q2. Ya. Itu ya. Gampang ya. Q3 ya sama aja. Tinggal diganti ininya jadi I-nya jadi 3. Kemudian dicari interkuartilnya ya. Jadi Q3 dikurangi Q1. Ya, dapat interkuartilnya ya. Setelah dapat IQR, ya, sekarang kita bisa mencari pagar dalam sama pagar luar. Ya. Nah, pagar dalam ini itu rumusnya adalah Q1 ya, dikurangi 3/2 ya, dikali IQR. Ya, dikali IQR atau interquartile range. Nah, nanti dapat angka yang sini nih. Ya, angka di ujung ujung panah ini. Pagarnya. Ya. Kalau pagar atas, itu rumusnya adalah Q3 ya, ditambah 3/2 ya, 3/2 kali IQR. Ya. Itu dapat angka di sini. Ya. Jadi observasi di luar pagar dalam ya, sama di luar pagar luar itu namanya outliers ya, atau pencilan. Ya. Jadi observasi yang berada di luar pagar dalam atau pagar luar sini itu namanya pencilan atau outliers. Ya. Jadi kelebihan dari box plot ini ya, bisa melihat outliers atau tidak. Ya. Nah ini contohnya nih. Ini kan pagar dalam, pagar luar, tapi ada observasi yang sendirian nih, gitu ya, di luar batas pagar. Nah, ini namanya pencilan atau outliers. Ya. Nah, angka 140. Ya. Ini angka 140. Ya. Dia sendirian. Ya. Yang lain kan datanya berada di dalam pagar. Ya. Cara cari pagarnya yang tadi di atas. Gitu ya. Nah, tapi di sini ada satu observasi yang berada di luar pagar ini. Ya. Itu namanya outliers.
Oke, itu saja untuk perkuliahan kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.